Selamat siang, perkenalkan nama saya Joy Indin Kajabi, kelas A, Prodi PGSD, dengan NIM 226111020. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan tugas ringkasan saya tentang hakikat IPA. Pengertian pembelajaran IPA di SD. IPA dikenal juga dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, artinya pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi social science. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial dan natural science atau ilmu pengetahuan alam. Menurut Drianto, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Ilmu pengetahuan alam sebagai disiplin ilmu memiliki ciri sebagaimana disiplin ilmu lainnya. Adapun ciri umum dari suatu ilmu pengetahuan merupakan himpunan fakta serta aturan yang menyatakan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai ilmu, IPA memiliki karakter membedakannya dengan yang lain. Ciri-cirinya sebagai berikut. IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur yang dilakukan sebelumnya oleh penemunya. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. IPA merupakan pengetahuan teoristis yang diperoleh atau teori yang disusun dengan khusus dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-bagan bermanfaat untuk eksperimen dan observasi. IPA meliputi 4 unsur yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap, yang merupakan ciri-ciri IPA yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai IPA, dapat disimpulkan bahwa IPA adalah pengetahuan yang tersusun berupa fakta dari alam yang berkembang melalui metode ilmiah dan sikap ilmiah. Ada 3 kemampuan dalam IPA. Yang pertama, kemampuan untuk mengetahui suatu yang diamati. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati. Yang ketiga, kemampuan untuk menguji hasil eksperimen. Pembelajaran IPA sebagaimana tujuan dalam taksonomi Bloom dapat memberikan pengetahuan atau kognitif dalam keterampilan atau psikomotorik. IPA berkaitan dengan mencari tahu tentang alam, merupakan suatu proses penemuan. Sebaiknya pembelajaran IPA di sekolah memberikan pengalaman kepada siswa, menanamkan peserta didik dalam menguji pernyataan ilmiah, latihan mendukung kegiatan belajar matematika, memperkenalkan dunia teknologi melalui kegiatan kreatif. Pembelajaran IPA pada sekolah dasar dapat menjadi wahana untuk peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Konsep IPA di SD masih konsep yang terpadu. Mata pelajaran IPA meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Makhluk hidup dan proses hidup yaitu manusia, hewan dan tumbuhan, benda, materi, sifat dan kegunaannya, energi dan perubahan, bumi dan alam semesta. Hakikat IPA mengandung 4 unsur. Sikap ilmiah, sikap tertentu diambil dan dikembangkan oleh ilmuwan. Proses menggali dan memahami tentang pengetahuan alam. Produk hasil temuan dari para ahli berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori. Aplikasi metode dan konsep kehidupan. Kesimpulan, hakikat IPA adalah sebuah ilmu pengetahuan yang telah disajikan secara menyeluruh untuk kita memahami setiap gejala alam dari dasar unsur, sikap, proses, produk, dan kaitannya dengan teknologi dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.